Hai guys, balik lagi sama gue Febian dari channel Kepoin Tekno di seri Tech Now yang ke-48 untuk ngebahas 10 kabar Tekno yang sedang trending hari ini guys. Mulai dari Samsung yang sedang nyiapin kamera HP 600 megapiksel, kemudian ada Nokia dan Ericsson yang mulai meneliti koneksi 6G, ada Apple yang nyiapin CPU 32 core, dan sampai kabar nggak disertakannya charger di Samsung Galaxy S21 series. Oke, kabar pertama datang dari Samsung. Kalau kalian ngerasa sensor kamera 108 megapiksel di Galaxy S20 Ultra dan di banyak flagship lainnya udah berlebihan, tunggu sebentar lagi guys, karena Samsung ini dikabarkan sedang nyiapin kamera 600 megapiksel. Ukuran sensornya bakal sebesar 1/0,57 inch, dan kalau dilihat dari diagramnya ya, ini ukuran modul kameranya bakal setebal 22 mm. Ini jauh lebih tebal dari modul kamera smartphone yang tebal sekalipun ya, saat ini yang di angka biasanya 10 mm guys. Dan sebagai info, ukuran sensor smartphone terbesar saat ini dimiliki oleh Huawei P40 Pro Plus ya, dengan ukuran sekitar 1/1,28 inch. Jadi untuk dipasang di smartphone dengan target ukuran yang compact mungkin masih butuh waktu buat Samsung untuk ngembangin ini ya. Dan kemudian kita lanjut ke kabar yang kedua. Ini bukan rahasia lagi ya kalau Apple sampai sekarang masih jadi trendsetter di dunia gadget. Bahkan kadang tren yang aneh-aneh pun juga diikuti ya oleh banyak brand lainnya. Dan setelah ngerilis iPhone 12 tanpa charger dan dibully juga oleh brand smartphone lain, akhirnya brand mulai ikut-ikutan juga ya, karena kabarnya nih Samsung nggak lagi menyertakan kepala charger di Galaxy S21, S21 Plus, dan S21 Ultra di Brazil. Kabarnya selain nggak nyertain kepala charger, nggak ada earphone juga guys yang disertain di box pembeliannya. Ini nggak heran sih ya, karena biasanya kalau Apple bikin apa gitu bakal langsung dibully dulu, terus setelah agak lama dikit diikutin. Dan kayak misalnya dulu menghilangkan headphone jack dari iPhone itu juga jadi bahan ketawaan banyak brand, tapi pada akhirnya untuk saat ini hampir semua brand nggak menyertakan headphone jack ya di smartphone mid-range sampai flagship mereka. Dan apakah ini cuma di Brasil aja atau HP Samsung bakal tanpa charger juga ya, dan juga tanpa earphone di semua region termasuk Indonesia? Kita lihat aja guys nanti di event Unpack-nya ya, biasanya di awal Januari bakal diumumin. Yang jelas di Sao Paulo, Brazil kemarin Apple sempat diprotes ya, dan dipaksa juga untuk nyertain charger. Dan kalau Samsung ikutan mungkin bakal kena protes juga, nggak tahu juga, kita lihat aja. Dan sekarang kita lanjut ke kabar yang ketiga guys, dan ini datang dari Apple yang ternyata masih merilis M1 kemarin itu masih pemanasan aja buat Apple, karena ternyata Apple dikabarkan tengah mengerjakan CPU penerus M1 dengan 20 core yang terdiri dari 16 core berperforma tinggi dan 4 core-nya yang efisien. Chipset yang mungkin bakal jadi Apple M2 ini bakal dirilis ya untuk MacBook Pro di kelas high-end ya tahun depan. Kabarnya proses ini sangat kompleks sampai nggak ada jaminan ya kalau yang diproduksi di tahun 2021 nanti bakal langsung yang 20 core. Bisa jadi yang rilis duluan adalah yang 8 sampai 12 core dulu guys. Tapi selain itu Apple juga kabarnya tengah mengembangkan chip dengan 32 performance core. Jadi ini bakal dipakai di Mac kelas high-end yang mungkin bakal ditanemin di Mac Pro ataupun iMac Pro. Dan nggak berhenti di situ guys, Apple juga kabarnya tengah ambisius ya dengan menyiapkan grafik prosesor 64 dan 128 dedicated core, serta udah testing juga untuk grafik prosesor yang 16 dan 32 core. Dan ini Intel harus mulai waspada ya, karena kalau chipset kelas entry di versi pertama aja mendapatkan banyak pujian atas performanya. Nah, tantangan yang sesungguhnya mungkin bakal datang dari chipset kelas mid-range dan juga high-end dari Apple nanti. Nah, menarik nih untuk kita lihat gimana kelanjutan dan juga kejutan dari Intel, karena AMD sendiri kabarnya udah bersiap merilis CPU pesaing Apple M1 ini. Dan kabar yang keempat ini tentang perkembangan Nokia 5.4 ya. Setelah kemarin muncul beberapa gambar desainnya yang masih mirip Nokia 5.3, sekarang muncul lagi nih guys detail baru seputar baterai, chipset, dan kameranya. Jadi Nokia 5.4 ini dikabarkan bakal pakai Snapdragon 662, baterai 4000 mAh, dan kuat kamera kombinasi dari 48 megapiksel plus ultra wide 5 megapiksel, 2 megapiksel makro, dan 2 megapiksel depth. Layarnya bakal tetap pakai IPS LCD dengan resolusi HD Plus dengan ukuran 6,39 inch. Dan kalau dari gambar kemarin sih bakal pakai punch hole ya, dengan kamera selfie 16 megapiksel guys. Ini ada varian 4GB RAM, 128GB storage yang dari sisi specs dan juga harga mungkin nanti bakal ditempatkan di posisi smartphone mid-range. Oke, sekarang lanjut ke kabar yang kelima. Hari ini beredar ya foto-foto prototipe dari Macintosh Classic
ini cikal bakal Mac ya, by the way, dan prototipe ini masih pakai case transparent yang menunjukkan gimana bagian dalamnya guys. Nah, ini cukup menarik ya, ngelihat Macintosh Classic ini karena kemewahan dan performa Mac saat ini juga diawali dari Macintosh ini guys. Dan terlihat di sini ada CRT monitor ya, 9 inch yang pada zamannya mungkin ini monitor paling keren ya. Dan kemudian terlihat juga banyak ruang kosong di dalam Macintosh ya, saat itu belum serapat sekarang untuk desainnya. Dan kemudian untuk prototipe seperti ini sangat langka guys, dan kalaupun ada harganya biasanya sangat mahal saat dilelang. Dan lanjut ke kabar ke-6 guys ya, untuk hari ini datang dari Apple yang kabarnya bakal ngerilis AirPods Studio di minggu ini guys. Dan ini bakal jadi high-end noise cancelling headphone. Jadi buat kalian audio editor atau video editor mungkin bakal tertarik ya dengan headphone premium baru dari Apple ini. Dan icon AirPods Studio sendiri udah ada di iOS 14.3 beta, jadi ya udah pasti ya bakal dirilis dalam waktu dekat karena OS-nya pun udah disiapin oleh Apple. Dan kabarnya AirPods Studio ini bakal hadir dalam 2 versi guys, yaitu Sport dan Premium. Dan punya Advanced Equalizer, kemudian dia juga punya ear detection juga yang bisa otomatis pause atau play saat headphone dipakai atau dilepas. Dan sekarang kabar yang ke-7, ini datang dari Spotify yang akhirnya ngerjain juga ya fitur untuk muter dan sinkronisasi local files di Spotify Android. Jadi sebelumnya sinkronisasi untuk local file ini harus dilakukan dari desktop dulu guys. Tetapi kalau versi baru ini udah dirilis, maka file musik yang kalian simpen di HP pun itu bisa langsung di-sync dan di-play ya di Spotify. Dan ini fitur yang menarik banget ya menurut gua buat pengguna Spotify. Oke, sekarang lanjut ke kabar ke-8. Ini kelanjutan dari kabar iPhone 2022 nanti ya, yang kabarnya bakal menggunakan komponen folded telephoto lens dari Samsung guys untuk lensa telephoto mereka. Jadi dengan lensa ini iPhone bisa punya kemampuan zoom yang meningkat ya tanpa merusak kualitas gambar. Contohnya di Huawei P40 Pro Plus aja misalnya itu punya periscope lens sampai 10 kali zoom ya. Dan iPhone 2022 mungkin juga bakal memiliki zoom yang sama atau bahkan lebih besar dari itu. Ya kalau dilihat kayak gini ternyata selain jadi trendsetter, Apple ternyata juga ngikutin tren yang udah working ya di kompetitornya. Jadi ya saling comot untuk keuntungan masing-masing yang kayaknya emang udah biasa ya di brand-brand teknologi. Oke, sekarang guys kita lanjut ke kabar yang ke-9, dan hari ini Google Play Books ini ulang tahun yang ke-10. Nggak tahu kalian sering nggak baca dan juga beli buku dari Google Play Books. Gua sendiri punya banyak koleksi buku di Play Books ini karena selain bisa beli dan belanja di store-nya, itu bisa juga baca ebook dari file yang udah kita download guys, atau udah kita punya juga. Dan selain itu Play Books tersedia juga ya di banyak platform, jadi bisa dipakai baca di iOS, iPadOS, dan tentunya juga di Android. Sayangnya nggak ada e-reader khusus ya untuk Play Books ini, jadi mereka belum berkompetisi kayak dengan Kindle atau dengan yang lainnya guys. Dan gua harap Play Books bakal tetap ngeksis ya, nggak kayak Google Play Music yang kemarin dimatiin dan diganti dengan YouTube Music. Oke, sekarang kita lanjut ke kabar yang ke-10 ya, yaitu kabar terakhir untuk hari ini. Dan kalau kalian perhatikan, internet 5G sekarang makin menjamur ya dengan semakin banyaknya smartphone 5G yang dirilis ya. Nggak cuma flagship, tapi yang mid-range pun udah mulai berdatangan guys. Tetapi Nokia baru aja ngumumin ya, mereka terpilih jadi project leader untuk research 6G di Eropa dengan codename Hexa-X. Nah, di dalamnya ini nggak cuma ada Nokia, tapi ada juga dedengkot lainnya kayak Ericsson misalnya, dan juga beberapa pihak lain yang mulai melakukan riset terhadap jaringan 6G ini. Dan project ini bakal dimulai guys di 1 Januari 2021 nanti, dan bakal terus berjalan ya sampai di pertengahan 2023. Untuk saat ini sih kita yang di Indonesia masih nunggu ya kapan 5G bakal muncul di Indonesia, dan ya nggak tahu juga, kita tunggu aja. Dan itu guys ya 10 kabar trending di dunia teknologi yang bisa gua bagiin hari ini guys. Kalian bisa komentarin dan juga kasih pendapat tentang kabar-kabar ini, dan kalau suka dengan segmen Tech Now, kalian bisa tulis juga di kolom komentar biar nanti bisa gua prioritasin terus untuk rutin diupdate lagi. Dan gua Febian dari Kepo Intendo pamit dulu guys. Kita bakal ketemu lagi di video teknologi menarik lainnya besok.